Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Ya, saudara, kita masih berbincang mengenai kritik dari pidato deforestasi Presiden Jokowi yang kemudian dikritik oleh Greenpeace Indonesia. Sempat dilaporkan tapi kemarin sudah dicabut laporannya. Ada Bang Leonard Simanjuntak langsung ini dari Greenpeace Indonesia. Ada Bang Abed Nego Tarigan, Deputi 2 KSP, dan juga ada Bang Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia. Bang Usman ingin menanggapi singkat berkaitan dengan apa yang disampaikan sebelum jeda tadi oleh Bang Abed Nego. Silakan Bang Usman. Ya, tadi kan Bung Abed menyampaikan bahwa kita harus mendalami atau kita harus melihat secara menyeluruh ya. Saya kira dalam konteks ketidakhadiran Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti juga harus dilihat secara menyeluruh bahwa panggilan untuk mediasi dalam pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah 21 Oktober, justru Pak Luhut tidak hadir. Jadi kalau misalnya kita mau mengatakan kenapa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti tidak hadir dalam mediasi, yang kedua, pertanyaan yang sama juga harus kita ajukan, kenapa dalam panggilan pertama Luhut tidak hadir, gitu loh. Jadi saya kira kedua belah pihak memiliki semacam hak dan kesempatan yang sama, yang seharusnya juga dijelaskan oleh misalnya Bung Abed gitu ya, bahwa pertemuan yang sebelumnya Bung Haris datang, Fathia Maulidiyanti datang bersama sejumlah kuasa hukumnya, lalu Pak Luhutnya tidak datang. Lalu dalam pertemuan kedua sebaliknya. Nah, sekarang tinggal kalau seandainya masih ada niat untuk melakukan mediasi, ya lakukan saja yang ketiga misalnya gitu ya. Tapi di luar itu semua, kalau mau dikatakan apakah kritik-kritik mereka disampaikan melalui media sosial saja, saya kira juga itu tidak benar. Karena perbincangan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti di media sosial itu sebenarnya bermula dari laporan resmi Kontras dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, termasuk Pusaka dan lain sebagainya, Greenpeace juga ada di sana, yang secara tertulis dituangkan ke dalam kertas kebijakan. Dan yang terakhir, kalau seandainya dikatakan harusnya didiskusikan, dilakukan audiensi, saya termasuk orang yang mungkin sudah tidak bisa lagi menghitung berapa pertemuan para aktivis dengan pemerintah, baik itu dengan menteri, dengan dirjen, dengan KSP. Saya pribadi dalam periode pertama pemerintahan Pak Jokowi hampir lumayan sering bertemu dengan pejabat-pejabat di sana, entah itu KSP ketika itu, atau deputi, atau staf-stafnya, atau bahkan tim komunikasi presiden secara lebih keseluruhan lagi. Hampir semuanya sudah pernah, misalnya saya temui dan kami temui. ICW juga demikian. Jadi ICW itu dari hal yang sangat punya harapan karena mantan koordinator ICW menjadi orang kepercayaan presiden, sampai akhirnya merasa kritik-kritik mereka tidak lagi didengarkan. Tidak ada yang, misalnya dalam soal pelemahan KPK, tidak didengarkan sama sekali. Nah, ini yang saya kira membuat kritik-kritik itu bisa kita mengerti mengapa terus-menerus bergulir di publik atau di media massa atau di media sosial. Dan itu sekali lagi hal yang sah, kecuali ia mengandung unsur penghasutan untuk kekerasan, diskriminasi, kebencian berdasarkan agama, suku, dan gitu. Saya jaga sampai di sini dulu bahwa respon keterbukaan ini sebetulnya sudah dijalankan, tapi seperti menemui jalan buntu juga, padahal sudah ada tokoh-tokoh yang selama ini jadi aktivis juga masuk di dalam kalangan istana. Nanti dijawab lagi ya Bang Abed Nego, tapi saya ke Bang Leonard dulu. Bang Leonard, sebagai salah satu aktivis yang sering menyampaikan kritik Greenpeace Indonesia, sebenarnya ingin seperti apa? Ada Bang Abed Nego nih, yang pagi ini saya merasa Bang Abed Nego banyak membuka diri dari sisi istana dan segala sesuatu, bahwa komunikasi itu tetap jalan kok begitu. Bang Usman juga mengatakan sebenarnya ini masih sering ketemu, tapi seperti nggak jalan gitu. Bang Leo, seperti apa sebenarnya kritik-kritik ini inginnya seperti apa? Mungkin pemerintah nggak bisa sekaligus menjalankan apa yang harus dilakukan dari teman-teman aktivis, tapi kan harus ada kelihatan arahnya begitu, atau seperti apa, Bang Leo? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi tentu kita hargai tadi pandangan dari Bung Nego, tetapi saya mau menyampaikan satu perspektif yang lain. Jadi yang sebenarnya menjadi dasar dari kritik-kritik kami, khususnya dalam 2 minggu terakhir, yaitu krisis iklim itu sendiri, COP26 yang hasilnya kita sudah sama-sama tahu mengecewakan. Jadi ini ada urgensi, dan sebenarnya kami sangat sedih ada urgensi untuk secara nyata
untuk merespon dengan perubahan-perubahan yang mendasar agar kita tidak menuju bencana iklim permanen. Jadi kita sebenarnya sedih dengan harus menghabiskan beberapa hari terakhir dalam urusan laporan polisi ini, karena ini mendegradasi dari semua perdebatan publik yang seharusnya terjadi, baik dalam konteks respon dunia maupun respon pemerintah Indonesia terhadap persoalan krisis iklim yang kemudian berakhir dengan hasil COP26 yang mengecewakan ini. Jadi kami itu ingin kita punya perdebatan, kita punya diskusi yang menuju respon-respon yang nyata. Respon-respon yang nyata yang kami sudah sampaikan di berbagai tataran dalam berbagai isu, di soal isu kehutanan, di soal isu energi, apalagi kita punya persoalan serius sekali dengan dominasi batu bara. Jadi seharusnya kalau dari kami itu kita bicara yang implementatif ya. Jadi bukan hanya retorika. Itu yang sebenarnya kami kritik gitu loh. Jadi tolong dalam sempitnya waktu untuk merespon secara nyata krisis iklim ini, kita bicara dan pemerintah juga makin nyata dalam kebijakan-kebijakannya yang memang harus berubah karena sainsnya sudah menyatakan begitu. Ini benar-benar bukan soal politik, ini soal bagaimana kita patuh pada sains sebenarnya. Betul. Ya. Bang Leo, Anda kan pasti intens sekali berdiskusi, memberikan kritik dan kemudian saling berdiskusi. Saya meyakini dengan Kementerian Lingkungan Hidup KLHK, ya kan? Nah, itu kan pasti sudah disampaikan apa yang jangan dilakukan, apa yang kemudian ini harus dilakukan untuk mengurangi dampak iklim, misalnya dari hutan. Kalau saya tarik sedikit ke sini, ini jangan-jangan kita kan punya dugaan-dugaan nih, banjir bandang di Batu kemarin, ada kemungkinan iklim itu seperti itu karena ada kerusakan alam. Kalimantan Sintang sudah hampir 3 minggu ini juga demikian. Nah, hal semacam ini, apa yang nggak jalan? Kalau Anda intens dengan KLHK terhambat di mananya? Nah, mungkin KSP, Bang Abednego nanti bisa membantu menerobos ini. Hal semacam ini sampai di mana begitu? Kenapa ini seperti jalan di tempat kalau kita bicara soal lingkungan di Indonesia, Bang Leo? Ya, kalau kami dalam pengalaman kami beberapa tahun terakhir, kami itu memang merasa prihatin bahwa KLHK ini makin defensif terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Sementara banyak sekali sebenarnya dari laporan demi laporan yang kami sampaikan tentunya kepada publik juga itu dan juga teman-teman yang lain, bahwa dalam tataran implementasi banyak sekali lubang-lubang loopholes yang ada, kelemahan dalam, misalnya terakhir kami menemukan dalam riset kami masih ada 3,12 juta hektar konsesi sawit di dalam kawasan hutan. Itu semua potensi deforestasi tambahan. Jadi tapi sebenarnya tidak ada respon yang signifikan sampai saat ini gitu. Jadi kalau kita bicara dalam konteks bagaimana debat publik yang sehat, kita belum, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini tidak ditanggapi, bisa dianggap tidak ditanggapi. Jadi mungkin karena ini tanggapan publik meluas ya dalam pidato dalam kritik kami kepada pidato Presiden. Jadi kemarin ada lontaran dari Pak Dirjen Ruanda Suardiman bahwa ingin menantang Greenpeace untuk debat publik. Kami siap sekali. Untuk kita beradu pandangan, beradu data, beradu analisis. Tapi ini sebenarnya untuk kepentingan publik karena penting sekali dalam konteks kita mengatasi krisis iklim ini, partisipasi publik itu nyata. Kita lihat di Glasgow itu Greta sudah jadi ratusan Greta.
itu menunjukkan urgensinya. Di mana-mana kita lihat belum pernah ada pada skala seperti saat ini demonstrasi kaum muda, protes kaum muda kepada negara, bukan saja di sini tapi di mana-mana, termasuk di Glasgow. Itu urgensinya yang harus direspon. Harapan terhadap upaya-upaya yang selama ini dilakukan. Oke, Anda mengukur ada defensif dari KLHK sekarang dengan beberapa poin mungkin begitu, tapi kan diskusi tetap berjalan. Apa harapannya? Apa yang kemudian Bang Abednego bisa lakukan dari sisi KSP yang menurut Anda bisa membuka pintu-pintu kecil lah untuk kemudian kritik tersebut tidak dianggap gangguan tetapi justru masukan? Misalnya kira-kira begitu, Bang Leo. Mumpung ada Bang Abednego. Ya tentu kami berharap, dari dulu kami berharap bahwa KSP yang juga ada beberapa teman aktivis yang masuk, tentunya dimulai dengan Kang Teten dulu, itu kembali menjadi jembatan yang efektif dalam berbagai diskusi kebijakan. Kami merasa bahwa ruang-ruang ini menjadi makin kecil sekarang, terutama tadi yang disampaikan Usman, sebenarnya secara umum fenomenanya kita lihat memang ada penyempitan ruang-ruang demokrasi. Jadi bahwa tadi dibantah, tetapi kan kenyataannya kan publik bisa merasakan. Kemudian pada tataran ahli juga menyatakan itu. Kita juga bicara indeks demokrasi juga menurun gitu kan. Jadi ini sesuatu yang memang harus diperbaiki dan segera saya kira pada sisa masa pemerintahan Pak Jokowi ini, sehingga kemudian kita menjadi demokrasi yang kembali sehat, yang diwarnai dengan perdebatan publik, termasuk mungkin kalau kami lebih baik kalau publik selalu tahu terhadap perdebatan. Jadi bukan hanya di ruang-ruang tertutup, itu sekunder lah. Itu sekunder. Harusnya yang lebih mengemuka itu yang di ruang publik, itu perdebatan kita. Ya, baik Bang Leo. Nanti ditanggapi sebagai penutup oleh Bang Abednego. Bang Usman, saya masih tetap ada harapan. Anda belum putus harapan kan terhadap Bang Abednego yang ada di KSP. Apa yang Anda harapkan supaya ini komunikasinya jalan? Seperti pagi ini nih kita ngobrol. Saya ingin sekali nih Bung Abed ini jadi kepala staf presiden lah, atau menteri KLHK itu. Harus. Amin. Nah, mungkin yang kedua yang saya kira sangat penting adalah harus dipahami juga bahwa kritik-kritik dari organisasi non-pemerintah atau organisasi masyarakat atau yang disebut LSM itu bukan sekedar apa yang mereka inginkan, apa yang mereka perjuangkan, tetapi juga itu mengenai apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Misalnya oleh Presiden Jokowi kampanye atau ketika maju kembali di dalam periode yang kedua. Dan yang ketiga bukan sekedar janji juga, tetapi itu kewajiban pemerintah. Misalnya kalau kita bicara KLHK dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan dalam pasal 66 itu kan setiap orang yang memperjuangkan kelestarian alam atau lingkungan itu tidak boleh misalnya dilaporkan dalam pengertian kriminalisasi, tidak boleh dipidanakan, tidak boleh digugat. Nah, menurut saya itu harus ada kebijakan konkret dari Menteri KLHK untuk melindungi para aktivis dan pejuang lingkungan. Ada banyak sekali kasus yang bisa diperbincangkan kalau ada waktu untuk melihat kriminalisasi yang meningkat, bahkan kekerasan yang juga sangat meningkat. Direktur Walhi rumahnya pernah dibakar. Advokat Walhi di Sumatera Utara ditemukan meninggal dalam keadaan yang sangat mencurigakan sampai mengundang kecurigaan bahwa itu pembunuhan oleh New York Times dan seterusnya gitu. Jadi ada banyak sekali yang saya kira harus disikapi. Pertama karena pemerintah berjanji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat misalnya. Seluruh kasus pelanggaran HAM berat disebutkan oleh Presiden Jokowi dalam dokumen nawacita maupun dalam beberapa kampanye. Dari 65, tragedi Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, pembunuhan Kunir, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain pada saat yang sama pemerintah wajib melaksanakan undang-undang. Nah, misalnya melindungi aktivis lingkungan. Itu harus ada kebijakan-kebijakan konkret. Nah, itu mungkin bisa terjadi kalau Bung Abed jadi Menteri KLHK. Amin, saya selalu mengaminkan untuk itu. Oke, Bang Abednego, ini sebagai penutup. Bisa ada jaminan itu dari Bang Usman tadi, jaminan terhadap para pejuang
lingkungan yang mungkin harus melakukan kritik, dan kemudian tadi dari Bang Leo buka pintu-pintu diskusinya lebih terbuka, dan kemudian ada respon yang positif juga, yang selama ini agak mengecil nih pintu-pintu tersebut. Ini semua bisa diupayakan, Bang Abednego. Kalau kita lihat dari perangkat-perangkat yang ada ya, sebenarnya walaupun belum memadai, perangkat-perangkat perlindungan itu kan sudah ada, tadi disebut juga oleh dalam undang-undang dan lain sebagainya. Nah, tetapi di dalam praktek kita, dalam situasi yang kita hadapi selama ini itu sering sekali itu juga praktek-praktek itu bermain di apa ya istilah saya itu di antara peraturan perundang-undangan itu, yang dimana kadang-kadang isu yang kita tangani ini memang kepentingannya banyak gitu loh ya, nggak sesederhana misalnya kepentingannya itu hanya antara pemerintah dengan rakyatnya gitu loh. Tapi ada banyak sekali kepentingan-kepentingan, dan ini yang memang menjadi tantangan juga. Sisi lain juga kadang-kadang ini saya harus terbuka ya, tantangan terbesar itu juga menentukan prioritas, Mas Bayu, gitu ya. Artinya ada begitu banyak persoalan-persoalan, ini mana prioritas yang harus ditangani, gitu ya. Ini juga menjadi satu yang selalu menjadi apa ya, menjadi pekerjaan yang nggak mudah gitu di dalam merespon keadaan tadi itu. Nah, memang untuk terkait dengan perlindungan ini, kami perlu satu upaya yang lebih sistematik lagi terkait dengan hal itu. Nah, hanya juga harus diingat, Mas Bayu, Bung Usman, dan Bang Leo, sekarang ini pemerintah itu nggak hanya dengerin LSM gitu loh, kira-kira gitu ya. Tapi juga punya rentang juga langsung ke masyarakat gitu loh. Ini juga perkembangan karena era komunikasi, perkembangan digital, dan kemudian juga mobilitas orang yang tinggi, sehingga mungkin juga teman-teman merasa bahwa ini kok dulu itu kami menjadi sangat sentral ya gitu ya. Sekarang itu kok agak berkurang ya. Misalnya saya baru pulang dari Riau nih, Mas Bayu, saya seminggu nih di lapangan nih. Saya berinteraksi dengan orang-orang yang konflik dengan kehutanan, konflik dengan perkebunan, konflik dengan pemerintah gitu ya. Itu saya berinteraksi langsung gitu. Dan itu saya dengan tim dan didukung oleh pihak-pihak yang lain dari kementerian untuk bisa melihat langsung. Artinya ada situasi juga yang berubah. Yang dulu saya masih ingat mungkin di periode saya waktu masih di NGO, itu dependensi pemerintah terhadap NGO itu tinggi karena memang salah satu sumber informasi gitu ya. Nah, perubahan-perubahan ini juga akan mempengaruhi pola relasi. Nah, oleh sebab itu ini juga menjadi perlu dilihat bahwa dulu mungkin sangat sentral begitu ya, menjadi key partners gitu ya. Sekarang orang itu bisa berinteraksi dengan siapapun, itu juga akan mempengaruhi pola relasi yang ada. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bang Leo tentu akan jadi atensi gitu ya. Dan sebenarnya Pak Jokowi juga punya prinsip yang bisa dibilang mirip ya. Pak Jokowi itu nanya itu, berapa juta itu yang mau kita rehabilitasi? Di mana aja lokasinya? Terus berapa lama? Duitnya berapa banyak? Dan seterusnya. Memang Pak Jokowi di dalam banyak kebijakan, termasuk misalnya seperti restorasi gambut, terus kemudian juga soal kebakaran hutan dan lahan dan lain sebagainya. Beliau itu memang selalu ke action point ya. Jadi, nah hanya kadang-kadang ini juga mungkin nggak terkomunikasikan dengan baik satu-satunya, atau kemudian juga kita itu masih kejebak di dalam perspektif atau pengalaman masa lalu yang sebenarnya situasi hari ini juga sudah mengalami perubahan gitu. Mungkin itu. Mas Bayu. Baik, tanggapannya sudah kita dengarkan begitu. Kita mengerti bagaimana pemerintah harus mendengarkan banyak pihak. Tapi pagi ini saya berharap kita bisa menjadi semacam contoh lah bahwa diskusi semacam ini bisa dilakukan, dikedepankan dibanding Bang Abednego dan teman-teman dimanapun begitu ya yang berada di stakeholder pemerintahan. Jangan buru-buru lah mempolisikan, karena kritik-kritik ini sebetulnya juga kita ingin dengarkan. Karena Presiden juga ingin dikritik, kritik keras dirinya kalau perlu katanya, kan itu janjinya. Jadi mudah-mudahan ini yang mudah-mudahan nanti terjadi. Saya terima kasih untuk diskusi pagi ini, kita selalu bisa berdiskusi seperti ini. Bang Abednego terima kasih waktunya, Bang Usman terima kasih, Bang Leo terima kasih. Kita ketemu lagi. Salam sehat semua. Ya, itu tadi perbincangan kami, saudara, berkaitan dengan kritik yang kemudian banyak dilaporkan. Jawaban-jawabannya tadi sudah disampaikan.